Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Rahmawati, ibu rumah tangga usia 41 tahun. Dan dari kisahnya kita akan belajar, meski aktivitas lebih banyak di rumah, risiko penyakit bisa tetap terjadi. Rahma adalah buktinya. Pas mau nganterin anak sekolah, waktu saat pegang kunci mau ini tangan kiri pegang stang tuh nggak ada tenaga. Baru ke rumah sakit setelah 2 hari sama dokter divonis stroke. Dulunya Rahma memang sering makan makanan berlemak, jeroan, gulai, dan gorengan juga sering dikonsumsi. Tidurnya juga tidak teratur, kadang baru tidur setelah tengah malam. Setelah stroke tuh jalan kurang kuat ya, cuma digeser aja, nggak diangkat. Dari penglihatan juga nggak, jadi cuma jalan tuh ngandelin pegangan tangan juga gitu untuk meraba-raba tembok. Setelah mengalami stroke, Rahma semakin sadar akan kesehatannya. Makanannya lebih terjaga, dan ia rutin latihan untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Kisah Rahma menjadi pengingat bahwa ibu rumah tangga juga tetap punya risiko terkena komplikasi. Pengen cari ilmu dari healthy secara langsung. Pastinya tidak mau ada stroke susulan, karena ini udah ada yang pertama, nggak mau ada susulan lagi. Pemirsa, jika Anda punya hipertensi, kolesterol atau diabetes yang tinggi, hati-hati ya. Jangan kaget kalau suatu saat di mana Anda tidak pernah menyangka stroke menyerang. Oh, bukan menakut-nakuti saya, ini faktanya ya, karena seringkali berawal dari satu hal. Ketidakpedulian Anda akan kesehatan. Ya, tentunya harapannya semua ideal. Sehat sampai akhir hayat, menikmati semua momen dengan keluarga, dengan pasangan, dengan bahagia. Tapi apakah itu akan tercapai jika Anda tidak menjaga kesehatan? Oh, nggak bisa. Ya, percayalah pemirsa, ketika serangan stroke itu datang, semua yang Anda miliki, semua yang Anda cintai, hilang. Begitu saja terenggut oleh kejamnya stroke ini. Jadi pemirsa, jangan biarkan penyesalan itu datang, karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Mari kita cegah stroke sekarang juga. Kita sama-sama bahas di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Narasumber kami kali ini adalah seorang ibu 3 anak yang terkena stroke gara-gara kolesterolnya tinggi. Ada Ibu Rahmawati di sini. Bu Rahma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu? Sehat. Sama-sama orang Bandung ya? Ya betul. Tos dulu dong. Oh, ini orang buah batu katanya ya. Kegiatannya apa aja sekarang sibuknya? Ibu rumah tangga aja, ini anak-anak aja, ngurus anak-anak aja. Ngurus anak-anak aja di rumah ya. Kemarin waktu kena stroke yang ngurus anak-anak siapa dong? Bapaknya sama neneknya. Aduh, sedih ya Bu ya. Wah, sedih banget. Bersama saya di sini ada 2 sahabat saya, ini praktisi kesehatan ya. Ada Bang Faidon dan juga ada Mas Yohanes. Apa kabar? Kabar baik. Gimana Bu Rahma kabarnya? Sehat, Ya, tetap semangat ya Bu ya untuk pemulihan stroke-nya ya. Ya, saya sehat, bugar, semangat, dan pemirsa, hari ini kita mau belajar dari Bu Rahma supaya apa? Supaya pengalaman dia bisa membantu Anda menjaga kesehatan. Tadi kita lihat dari video bahwa Bu Rahma ini terkena stroke waktu nganter anak sekolah, betul ya Bu? Betul sih ya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2022. Gimana kejadiannya? Masih ingat? Pas mau antar anak, mau naik motor. Mau ini kan stang itu Kunci mau di stang. kiri kanan gitu. Iya. Ininya nggak bisa, jadi lemes gitu.
Mau ngebuka kunci stang, nggak bisa. Nggak bisa, ininya lemas kan, udah gitu pusing kan, udah diam aja di teras, jadi nggak ada kepikiran stroke atau gimana. Kebayangnya apa waktu itu? Bayangin cuma masuk angin aja. Nggak langsung ke dokter Nggak. nggak? Oke. Cuma nunggu 2 hari, langsung ke dokter. 2 hari dulu Iya. di rumah, baru ke dokter. Nah, Rumah baru ke sakit. dokter, iya. Apa katanya waktu diperiksakan? Katanya terkena stroke. Pas diperiksa mata kiri kanan kayak Emang gitu. kenapa matanya? Nggak bisa gerak ininya Nah, gitu? gitu, iya. Pemirsa, ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi ketika kita mengalami suatu kondisi yang memang tidak biasa, sebaiknya Anda langsung ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Karena belajar dari pengalamannya Bu Rahma, Ya, betul. ketika keluhannya hanya pusing berputar saja. Nah, ini adalah gejala dari stroke. Aduh. Perlu Anda waspadai bahwa gejala stroke ini bisa kelemahan, bisa hanya pusing berputar saja, sakit kepala, kemudian pandangannya kabur, atau bicara pelo dan kebas. Jadi ketika salah satu saja gejala itu muncul pada Anda, langsung saja ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Oh iya Bu, waktu di rumah sakit itu dikasih tahu dokternya nggak? Diperiksa kan ya, Ibu diperiksa ya? diperiksa. Sumbatannya di sebelah mana? Di kiri apa di kanan? Kanan. Di kanan. Makanya terdampak yang sebelah kiri. Oh, gitu ya. sebelah kiri. Oke. Saya waktu pulang dari rumah sakit itu yang lemah apa aja Bu? Lengannya lemah, Tangan nggak bisa angkat, nggak bisa angkat. Kaki? kaki nggak bisa ngelangkahnya ngangkat, jadi diseret aja. Oh. Apalagi mata ada perubahan nggak waktu itu? Kalau mata iya, ini nggak kedip. Kalau yang kiri makanya dikasih apa itu cairan yang biar nggak kekeringan gitu. Nggak bisa Sama ngedip vitamin. matanya? Iya. Jadi Aduh. selalu ditutup pakai tangan aja dikituin, nggak ngedip. Paling ini alis juga turun, alis ininya kan merot juga. Oh, udah nggak simetris wajahnya. Bicara Kalau Pelo. bicara tuh pelo nggak jelas. Jadi ya emang nggak jelas aja bilang R atau P itu nggak bisa. waktu ibu terkena stroke ya, perasaan ibu apa sih Bu? Ya. Sakit hati, kecewa, sedih, marah terhadap diri sendiri juga. Kenapa marah? Kenapa gitu kan? Istilahnya dari makanan agak-agak apa namanya tuh nggak kontrol gitu. Pola makan ibu nggak Pola bagus. makan iya, dari mulai bersantan kayak gitu, goreng-gorengan kayak Jeroan? gitu. Jeroan apalagi? Suka banget. Suka banget. Boleh saya lihat pergerakan tangannya Bu? Gini. Oh, coba kemarin atas. Sampai mana maksimalnya tangannya? Oh sampai ini. Udah bisa. Iya. Dulu pas awal nggak bisa sama sekali Bu? Nggak bisa. Yang ini tuh nggak bisa. Bener-bener lemes gitu sama ya? sekali nggak bisa ke sini. Ini Kalau juga kan menggenggam nggak bisa? bisa gini. Alhamdulillah. Ini kan waktu belajar yang apa yang duri-duri gitu, sering kayak gitu, disuruh kayak gitu. Jadi sekarang udah bisa gini. Udah bisa. Nah sekarang mau lihat ibu jalan boleh nggak kami Boleh. lihat? Udah nggak perlu tongkat kan? Enggak. Oke, cukup Bu. Kayak masih agak ragu-ragu ya Bu ya? Nggak tahu. Kayak masih agak ngelihat limbung nggak sih? Ya, ada gangguan keseimbangan ya. Ya, Ya. suka ada gangguan keseimbangan Bu. Ya, Ibu tahu kan kalau stroke itu bisa berulang? Dan ketika berulang, maka keparahannya makin lebih berat lagi. iya. Ya, dan ada faktor resiko yang dapat menyebabkan stroke ya Bu ya. Nah, ini terlihat dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan sebelum pengambilan gambar. Nah, ini nilai tensi ibu masih di 161 per 116. Ini Tinggi, masih Bu. tinggi Bu. Tinggi ya. Nah, yang perlu ibu lakukan adalah ibu harus melakukan pemeriksaan tensi setiap hari. Iya. Pagi dan malam, dan itu harus dilakukan penulisan Bu di buku. Jadi ibu bisa lihat evaluasi. Kapan nih nilai tensi saya tinggi? Apakah naik turun? Nah, yang lebih bahaya adalah ketika tensinya itu naik, turun, naik, terus kemudian turun sedikit, naik lagi. Nah, ini merupakan faktor resiko terjadinya stroke. Jadi harus ada upaya yang ibu harus lakukan untuk menstabilkan tekanan darah. Oke, jadi mari kita berikan solusi ya buat Bu Rahma supaya nggak terkena stroke yang berulang, dan juga kita kasih solusi juga buat pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama seperti Ibu Rahma, kolesterol dan tensinya tinggi. Yuk. Kalau kita berbicara tentang stroke, apalagi stroke sumbatan, ini erat kaitannya dengan darah yang kental. Di mana darah kental ini dipengaruhi karena kadar kolesterol, gula darah, asam urat yang tinggi.
Ketika terjadi hal demikian, maka dapat membentuk trombus atau sumbatan, gumpalan darah pada pembuluh darah. Kalau stroke terjadinya di otak, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada pembuluh darah mana saja. Bisa jantung yang menyebabkan serangan jantung, kemudian pada ginjal, gagal ginjal. Nah, teknologi laser ini akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Apabila aliran darah lancar, maka suplai oksigen dan nutrisi dapat tersampaikan dengan baik ke organ vital Anda. Dan organ vital Anda dapat berfungsi dengan baik. Nah, pemirsa di rumah, stroke ini adalah hal yang tidak mengenakan. Nah, ini disebabkan karena adanya faktor resiko. Bisa tensi tinggi, kemudian kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Namun ini semua bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi ini didesain, perangkatnya seperti yang dari pergelangan Kang Ronald. Nah, dia akan memproduksi sinar laser. Nanti dipasang di pergelangan tangan, sinar laser ini akan membantu memproduksi molekul namanya oksida nitrit. Nah, ilustrasinya seperti yang bola biru dan merah itu. Nah, oksida nitrit yang diproduksi di pergelangan tangan ini ikut ke aliran darah di seluruh tubuh kita. Ya. Tapi Anda harus tahu bahwa oksida nitrit ini memang turun seiring dengan pertambahan usia. Ya. Mulai dari usia 20, 30 makin tua makin turun produksi oksida nitritnya. Nah, apa yang terjadi dengan turunnya oksida nitrit? Tadi penyumbatan pembuluh darah bisa terjadi, kemudian sirkulasi darah menjadi kurang lancar, kemudian pembuluh darah menyempit, kaku, kurang elastis, memicu terjadinya plak lagi yang lain. Dampaknya apa? Volume darah ke organ target di tubuh kita berkurang. Nah, dengan penggunaan teknologi laser, maka teknologi ini akan membantu memproduksi oksida nitrit. Dia masuk menembus bagian kulit kita, epidermis, dermis, hipodermis. Di dalam pembuluh darah, laser memproduksi oksida nitrit untuk membantu pembuluh darah bisa membuka dengan baik. Nah, sirkulasi darah menjadi lancar, suplai oksigen menjadi lebih optimal, pembuluh darah menjadi fleksibel, lentur, dan tidak kaku. Organ-organ tubuh kita mendapatkan volume darah yang cukup, tekanan darah terkendali dengan baik, fungsi organ menjadi meningkat. Itu sebabnya saya menyarankan Ibu Rahma untuk mulai menggunakan teknologi laser untuk mendukung kesehatan Anda dan didahului dengan kunjungan ke dokter dulu ya Bu ya. Ya. Pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi call center Gogomol yang nomornya muncul di layar kaca. Ada kan? Silakan hubungi sekarang juga atau silakan dicatat dulu atau difoto dulu, tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai ya. Dan ingat, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi pemirsa, jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya, produk Aculaser ya, atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang sekali lagi muncul di layar kaca. Ingat ya, ini nomor dari call centernya Gogomol. Atau mungkin Anda mau langsung datang ke cafe showroom Gogomol, silakan ditunggu ya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari kita belajar dari kisahnya Ibu Rahma. Jangan sampai kalau Ibu Rahma stroke-nya berulang. Kalau Anda jangan sampai kena stroke. Take action, gunakan Aculaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Pemirsa, hati-hati dengan stroke ya. Stroke ini adalah penyakit yang menyerang bagian otak. Bagian yang sebelah mana, disitulah masalah akan muncul. Banyak yang mengalami gangguan di penglihatan ketika stroke itu datang. Mungkin bagian otak yang mengatur penglihatan itu yang terkena. Makanya sekarang saatnya kita bicara fakta bahwa 1 dari 3 penyintas stroke mengalami gangguan penglihatan. Nanti saya akan cari tahu apakah Bu Rahma mengalami gangguan penglihatan ya. Tapi mari kita kupas dulu faktanya. 1 dari 3 penyintas stroke alami gangguan penglihatan. Kenapa sih Mas Yo? Apa yang terjadi sebetulnya? Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda di rumah bahwa ketika kita melihat apa sih yang terjadi. Nah, berikut gambarannya pemirsa. Jadi ketika Anda melihat
kemudian gambaran itu akan ditangkap oleh retina. Kemudian dari retina, impuls dari objek tersebut akan dibawa ke saraf penglihatan. Kemudian di saraf penglihatan ini akan ditangkap oleh talamus, bagian otak, dan akan diberikan kepada bagian-bagian otak yang mempengaruhinya, seperti bagian parietal, bagian tengah atas, kemudian bagian temporal, samping, dan bagian occipital, bagian belakang. Nah, tapi sayangnya pemirsa, ketika terjadi stroke, ini akan terjadi gangguan pada aliran darah yang dapat mempengaruhi fungsi dari otak. Yang terganggu apa saja? Bagian occipital, bagian parietal, bagian temporal, dan bagian talamus. Ketika hal ini terganggu, maka akan mempengaruhi fungsi dari penglihatan. Apa saja yang bisa terjadi? Ada pandangannya menjadi kabur, kemudian penglihatannya menjadi ganda, kemudian tidak bisa mengenali objek, kemudian bisa terjadi hilangnya lapangan pandang sebagian. Nah, ini bisa terjadi pemirsa. Jadi perlu Anda waspadai kejadian stroke ini. Caranya yaitu dengan mengendalikan faktor resiko seperti tensi, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat dengan cara pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Ibu terkena stroke. Apakah ibu ada gangguan di penglihatan, Bu? Ada. Ada? Ada. Kenapa? Seperti apa gangguannya? Ngebayang. Jadi kalau ini cuma lihat warna aja. Kalau misalkan Tidak bisa menilai objek berarti nah ya? gitu kayak gini coklat, biru kayak gitu. Tapi bentuk sayanya nggak kelihatan. nggak kelihatan. Jadi bayang aja nggak jelas. Berapa lama kejadian itu? Sekitar setahun gitulah. Terus kalau jalan mesti ditutup, ini gak kuat dengan cahaya kayak lampu kayak gini. Oh, Nggak lebih kuat. sensitif terhadap Ya. cahaya. Kembali ke Ibu Rahma yang kena stroke karena ngaku kolesterolnya tinggi di atas 200. Emang ibu makannya dulu gimana? Dulu itu kayak gorengan, jeroan, kayaknya masuk-masuk aja durian kayak gitu, masuk aja tanpa melihat waktu ataupun banyaknya gitu. Selagi masih mau ya udah dimakan. Yang penting enak. Ya enak. Ibu dulu olahraga nggak? Enggak. Tidurnya ibu dulu gimana? Larut malam aja. Kenapa? Atuh ngapain? Karena emang nggak tahu juga ya. Jadi punten rata-rata ibu tidur jam berapa? Di atas jam 12. Bangunnya jam berapa? Bangun subuh jam 5 misalkan. Oke. Nah kayak gitu. Stresnya tinggi nggak ibu? Ada mungkin ya, tapi gak dirasa. Atau mungkin orang nggak punya stres, cuman yang membedakan adalah cara menghandle-nya gitu Nah, kan ya. gitu. Jadi ibu mengaku 4 pilar pola hidup sehat nggak dijalanin ya Bu ya? Iya. Makan, tidur, olahraga, stresnya ini nggak bagus lah dulu ya. Iya. Makanya ibu punya kolesterol dan tensi yang tinggi, makanya kena stroke. Kalau ibu nggak melakukan dan kena stroke, Anda juga bisa loh pemirsa. Untuk membantu meningkatkan optimalisasi dampak laser, maka ada terobosan teknologi yang disebut dengan teknologi intranasal. Teknologi ini berupa perangkat laser juga, tapi yang dihubungkan dengan kabel ke perangkat utama. Jadi kalau pemirsa lihat itu perangkatnya di pergelangan tangan Kang Ronald, dari situ bisa keluar kabel, nanti kabelnya masuk ke hidung. Nah di dalam hidung itu nanti dia mengeluarkan sinar laser lagi. Jadi ketika nanti Anda menggunakan intranasal, Anda akan terbantu untuk bisa punya penglihatan yang lebih baik. Kemudian juga dia bisa membantu mengurangi sinus. Kemudian sirkulasi darah ke otak bisa menjadi lebih cepat. Dampaknya apa? Bisa mengurangi resiko migrain, resiko vertigo. Kemudian dia bisa membantu mengurangi resiko demensia, lupa. Ingat pemirsa, Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita kesehatan, tapi tugas kita memeliharanya. Sebab kita yang memasukkan makanan ke dalam mulut kita, dan kita yang menggerakkan tubuh kita. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Nah, teknologi laser ini nanti akan digunakan sehari 2 kali. Nah, kenapa harus digunakan 2 kali dalam sehari? Karena ini sesuai dengan ritme sirkadian yang mengatur bangun dan tidurnya seseorang dalam 24 jam. Jadi ketika Anda menggunakan pada pagi hari, ini akan distimulasi hormon serotonin. Serotonin ini ketika jumlahnya meningkat, maka ini akan mempengaruhi dari energi, kemudian mood, sirkulasi dari pembuluh darah, dan ini juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh Anda.
Kemudian pada malam hari akan digunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi melatonin. Melatonin ketika jumlahnya meningkat, maka Anda dapat masuk ke dalam fase tidur deep sleep. Ketika fase deep sleep ini, maka pertumbuhan dari sel-sel di organ vital seperti otak, jantung, pankreas, paru-paru, dan semua organ yang ada di dalam tubuh Anda akan meningkat. Nah, ini akan dapat mengendalikan faktor-faktor seperti tensi, kemudian gula darah yang tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Karena ketika kurang tidur, ini semuanya akan naik, pemirsa. Jadi, sumbatan pada pembuluh darah ini tidak hanya pada satu tempat, pemirsa. Bisa terjadi pada pembuluh darah mana saja karena dipengaruhi faktor resiko seperti tensi, kemudian kolesterol, gula darah, asam urat. Nah, ini bisa dikendalikan dengan melakukan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Saya akan rangkum, ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Rahma. Kena stroke tahun 2022 ya, karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Penglihatan menjadi terganggu, tangan dan kaki sebelah kirinya menjadi lemah. Penyebabnya dulu adalah kolesterol yang tinggi, ya di atas 200. Dan dulu tekanan darahnya juga tinggi, 160-an. Sehingga harus terkena stroke dan sekarang lagi berjuang untuk kembali pulih. Nah, saran dan juga anjuran dari para praktisi, rutin kontrol harus dilakukan, ya. Yang kedua, kalau dikasih obat sama dokter, ikuti. Disiplin, nurut, jangan menambah, mengurangi, atau memberhentikan obat tanpa sepengetahuan dokternya. Yang ketiga, makanannya tolong, udah enggak kan sekarang? Udah dijaga makanannya? Dikurangi. Yang ketiga, rutin dilatih ya tangan sama kakinya yang lemah. Dan pelengkapnya adalah yang sudah kita bahas, gunakan teknologi laser. Bu Rahma, apakah Ibu ingin sehat, Bu? Mau. Ingin seperti dulu lagi, Bu? Ya. Ingin kemana-mana nganter anak-anak lagi, Bu? Ya. Oke, Ibu siap mengikuti semua yang udah dianjurkan dan disarankan sama para praktisi? Ya. Siap kontrol rutin? Siap jaga makan? Ya. Dan yang terakhir, apakah Ibu siap untuk menggunakan teknologi laser? Ya. Oke. Hati-hati pulang ke Bandungnya Ibu ya. Nanti kita ketemu lagi, Ibu udah nggak ada masalah lagi. Amin. Tangannya, kakinya udah nggak ada kelihatan sisa pernah kena stroke-nya. Sampaikan salam buat suami, jaga kesehatan bareng-bareng. Ilmunya hari ini di-share sama suami, jadi semangat hidup sehatnya bersama-sama. Ya, Bang Faidon terima kasih. Sama-sama. Mas Yohanes juga terima kasih. Ya. Nah, cara mendapatkannya, semudah Anda menghubungi nomor call center Gogomall yang nomornya muncul di layar kaca. Ayo hubungi sekarang juga. Dan hati-hati pemirsa ya. Gogomall tidak pernah melakukan eksibisi, ya tidak pernah membuka cabang dimanapun. Jadi jangan sampai Anda tertipu, jangan sampai Anda tergiur jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ya ingat ya, hati-hati ya. Dan produk AccuLaser atau dokter laser yang asli, resmi, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan sekali lagi di nomor yang ada di layar kaca. Ingat ya, hanya nomor ini pemirsa. Oke, atau mungkin mau dapat bertanya langsung, boleh silahkan. Mau lihat barangnya langsung, mau langsung uji coba, boleh. Kami tunggu Anda di Cafe Showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kami pamit. Semoga hari ini perbincangannya bisa mendapatkan pencerahan buat Anda bagaimana caranya menjaga kesehatan. Mari, take action. Sekarang juga gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, mari semangat hidup sehat. Saya terserang stroke karena hipertensi. Gara-gara jarang minum obat hipertensinya. Terus sama pola hidup yang kurang sehat. Pas saat terkena stroke itu sekitar 180/120 tensinya. Bangun tidur mau sholat subuh, tiba-tiba kaki lemes yang kiri. Selang 2 hari baru kaku semua. Sedih, kaget, nggak nyangka aja gitu. Maksudnya usia muda udah kena stroke gitu, nggak nyangka. Sekarang setelah menggunakan teknologi laser, alhamdulillah lebih terkendali. Tadinya belum bisa jalan tanjakan, sekarang alhamdulillah udah bisa. Tensi 130, untuk kolesterol 195 tadi dicek tuh. Kayak kaki sama tangan yang lemah itu tadinya emang agak berat, sekarang lebih ringan. Terima kasih teknologi laser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.